Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan. Apa sih bisnis plan itu? Jadi pada dasarnya rencana bisnis atau bisnis plan itu merupakan poin-poin terpenting yang harus ditulis ketika kita akan mendirikan suatu bisnis. Hal itu bertujuan untuk meyakinkan investor dan calon customer kita. Nah, karena investor dan calon customer kita tidak akan gampang yakin dengan kita ketika bisnis plan kita atau ketika rencana bisnis kita itu bersifat abstrak. Nah, analoginya gini. Ketika kita meyakinkan dengan teman kita bahwa dalam perjalanan satu hari kita sampai tujuan, itu kita tidak hanya memberi janji-janji saja kalau satu hari kita bisa sampai ke tujuan tersebut, melainkan kita harus menuliskan rute mana yang harus kita lewati, di mana kita harus membeli BBM, di mana kita harus beristirahat. Nah, seperti itu gambaran bisnis plan kita. Jadi penjabaran bisnis atau penjabaran bisnis plan itu harus kita tulis untuk mengetahui di mana kekurangan kita, di mana kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita tersebut, dan bahkan kita bisa mengetahui hal apa yang tidak perlu kita lakukan. Nah, untuk itu dalam rencana bisnis atau bisnis plan tersebut kita harus wajib menulis supaya kita bisa meneliti apa yang kurang dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Arung jeram atau rafting itu pada dasarnya adalah kegiatan menyusuri sungai dengan perahu karet. Di Indonesia sendiri arung jeram sudah ada sejak tahun 70-an. Akan tetapi kejuaraan nasional di Bali pada tahun 1994 menjadi pemicu bangkitnya arung jeram di Indonesia. Karena selain menjadi rekreasi, arung jeram tersebut juga bisa melatih kekompakan. Karena mereka bisa mempertahankan gimana supaya kapal tersebut tidak terbalik. Nah, itu menjadi pemicu rekreasi arung jeram di Indonesia. Baik teman-teman, untuk lokasinya itu berada di Dusun Tarebawah, Desa Blondo, Kecamatan Mugit, Kabupaten Magelang, dan Provinsi Jawa Tengah. Tadi Kamesra Rafting ini mempunyai beberapa aset, di antaranya ada perahu karet, dayung, APD, HT, dan juga ada P3G. Yang mana beberapa barang ini bisa menjamin keamanan selama kegiatan rafting berlangsung atau berjalan. Baik teman-teman, untuk sumber daya manusianya kami memberdayakan kepada warga sekitar dan juga para mahasiswa yang ingin menambah penghasilan, yang mana mereka harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu supaya para judge atau pemandu training itu terlatih dan juga dengan bersertifikat. Selain itu, kami juga memberdayakan kepada para angkutan umum untuk ikut terlibat di dalam tadi Kamesra Rafting ini, yaitu dengan mengantar jemput para tamu rafting, baik menjemput dari starting point, kemudian mengantar lagi untuk kembali ke resto. Nah, dengan fasilitas ini tentunya bisa menambah kenyamanan para tamu, sehingga para tamu tidak perlu memikirkan bagaimana berangkat atau ketika kembali lagi. Nah,
untuk sasaran pasar Tadika Mesra Rafting ini kita menyasar pada masyarakat yang menggemari olahraga ekstrim seperti rafting, pada khususnya juga masyarakat yang ingin bermain wahana air seperti rafting pada umumnya, seperti instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, terus ada juga yang universitas atau perusahaan kompani lainnya. Diharapkan kalau misalnya dari perusahaan-perusahaan yang ingin yang namanya bermain wahana air seperti rafting, nah bisa ke Tadika Mesra Rafting. Kemudian untuk promosi, nah promosi kita menggunakan yang namanya pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok. Selain itu kita juga menempelkan brosur-brosur di jalan yang ramai atau yang strategis. Selain itu kita juga akan bekerja sama dengan pihak agen travel. Nah itu untuk paket khusus seperti itu. Kemudian untuk untuk strategi dalam pemasarannya kita memiliki ada 3 pilihan. Nah 3 pilihan pertama itu paket komplit, kemudian pilihan yang kedua itu ada yang paketan menengah, nah yang ketiga itu paket C itu rata-rata. Jadi masyarakat yang ingin sekali bermain rafting tapi budgetnya pas-pasan, nah itu kami sarankan untuk memilih paket C ini. Jadi dari jadi di Tadika Mesra Rafting ini harganya worth it. Soalnya ini sudah ada ketentuan kesepakatan dari Forum Arung Jeram Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang. Nah, itu ada komunitasnya, jadi harganya sama di Tadika Mesra Rafting maupun di lainnya. Jadi yang mestinya di Tadika Mesra Rafting ini kelebihannya itu dari tenaganya, tenaga sumber daya alamnya itu yang pastinya profesional. Jangan lupa mampir di Tadika Mesra Rafting. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan yang ada di Tadika Rafting. Untuk yang pertama di sini ada pelampung. Cara pakainya ada. Untuk standarnya di sini ada 4 strip ya. Ini 1, 2, sama yang bawah. Oke, di sini apa gunanya pelampung? Nah, di sini gunanya pelampung yaitu untuk melindungi kita. Misal waktu kita sengaja atau tidak sengaja terjatuh di dalam sungai. Nah ini bisa melindungi kita dan bisa membuat kita mengapung. 20 sampai 140 kg. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu namanya helm. Nah, ini helm cara pakainya disarankan untuk selama di bawah naungan jangan sampai dilepas. Apa gunanya helm? Yaitu melindungi kepala kita dari benturan, misalnya ada benturan dari batu, badan atau ranting-ranting pohon dan kita di alam. Selanjutnya yaitu dayung. Ini dayung ada namanya kepala dayung dan ekor dayung. Oke, ini cara kerjanya ada 2, yaitu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk yang di
fleksibel aja. Untuk gayungnya di sini juga ada 3 macam gayungan. Pertama, gayung berdepan, gayung berjalan, sama rekap gayung. Nah, untuk rekap gayung tinggal rekap aja gayung taruh di belakang aja. Selanjutnya untuk peralatan yang paling utama di rafting yaitu ini perahu karet. Untuk cara duduknya saya ajarin. Untuk kamu yang duduk di sebelah kiri, bisa duduknya di tabung utama. Ini agak nyerah. Kalau lebih aman, kaki masuk ke depan, gayung kiri. Itu kaki kiri. Baliknya sebelah kanan sama. Ini baliknya. Oke, berikut adalah penjelasan saya mengenai peralatan yang ada